Yang satunya lagi Nabi siapa? Yang diperintah perang membebaskan Palestina dari kekuasaan kafir. Nabi ini tadinya adalah pengikutnya Nabi Musa. Sahabatnya, pengikutnya, pengawalnya Nabi Musa. Dialah orang yang Nabi Musa itu kalau berdakwah kemana-mana, kalau nggak dikawal sama Nabi Harun, maka Nabi Harunnya lagi ada halangan gitu ya, ditemeninnya sama beliau nih, yang kemudian nanti jadi Nabi. Dan orang inilah juga, sahabat Nabi Musa inilah juga, yang nemenin Nabi Musa nyari-nyari Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa ketika nyari-nyari Nabi Khidir, sampai ke pantai-pantai kan ditemenin seseorang ya. Ini orang namanya Yusha bin Nun. Karena sering ngikutin Nabi Musa, maka beliau ilmunya tinggi. Sering ngobrol dengan Nabi Musa, ilmunya luas. Bukan cuma ilmunya luas, beliau itu gagah. Maka oleh Nabi Musa diangkat jadi panglima perang. Sejak Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa ngangkat kamu jadi panglima perang. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Harun kan Nabi. Panglima perangnya adalah Yusha bin Nun. Setelah Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi. Tapi tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul kan? Berangkatlah beliau itu melanjutkan misi pembebasan Palestina dari bangsa kafir. Berhasil di tangan beliau. Dalilnya banyak di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar diantaranya. Juz 6 255. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sebuah kisah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas li basyarin illa li Yusha bin Nun layali asara ila Baitil Maqdis." Kata Rasulullah, tidak pernah Allah menghentikan matahari dari peredarannya sepanjang zaman kecuali sekali saja. Yaitu ketika pasukan Yusha bin Nun bertempur membebaskan Baitul Maqdis dari bangsa kafir. Ini hadis Pak, kalau dibaca sama orang ilmuwan-ilmuwan yang tidak begitu percaya sama dalil, tidak akan percaya. Apalagi kisah ini dibaca sama orang-orang kafir, ilmuwan-ilmuwan kafir nggak bakal percaya. Matahari dihentikan dari peredarannya, kan matahari beredar tuh. Matahari dihentikan dari peredarannya, dari perputarannya gitu. Peredaran di sini tuh maksudnya wallahu alam ya, apakah revolusi, apakah rotasi gitu ya. Allah menghentikan matahari dari peredaran sampai beberapa jam itu. Sedangkan matahari menurut ilmu pengetahuan sekarang jangankan berhenti beberapa jam, berhenti sedetik saja matahari berputar, kira-kira gimana dampaknya menurut ilmu pengetahuan? Wah, bisa kiamat itu. Bisa hancur tata surya, tabrakan planet, bintang. Wah. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan matahari, Allah Maha Kuasa menghentikan matahari berapa lama pun dihentikannya, tanpa menimbulkan kehancuran alam semesta. Nah, jadi matahari kata Rasulullah nggak pernah dihentikan dari peredarannya kecuali saat pasukan Yusha bin Nun merebut Palestina dari bangsa kafir. Bagaimana apa hubungannya matahari dihentikan dengan direbutnya Palestina, dengan pertempuran merebut Palestina itu? Apa hubungannya? Hadis tadi kan pendek. Penjelasan yang lebih panjangnya dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah nomor 202. Sama dari Abu Hurairah. Jadi panjangkan hadisnya itu, saya persingkat saja. Jadi Yusha bin Nun itu ketika berjalan dari padang pasir dengan ratusan ribu Bani Israel, sesampainya di dekat benteng Palestina, di dalam benteng pasukan kafir sudah siap menghadapi gitu. Sesudah tinggal beberapa saat lagi masuk ke sampai di benteng Palestina, matahari hampir tenggelam. Gitu. Kalau matahari tenggelam, pasukan Yusha bin Nun maksa bertempur. Ada dua pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggaran yang pertama, bertempur di malam hari, nggak boleh. Sekarang saja yang bertempur itu siang malam. Zaman para nabi dulu, zaman dahulu gitulah, pertempuran itu lebih manusiawi. Malam-malam itu gencatan senjata dulu malam-malam itu untuk merawat yang luka, menguburkan yang meninggal. Besok pagi dilanjut. Pelanggaran kalau perang di malam hari. Nah, dalam riwayat lain dikatakan Nabi Yusha bin Nun itu ketika sampai di depan gerbang Palestina itu hari Jumat. Maka kalau matahari terbenam sudah masuk hari Sabtu. Bani Israel
Hari Sabtu itu hari yang sakral dalam sepekan. Seperti Jumatnya umat Nabi Muhammad. Di hari Sabtu itu orang Yahudi, orang Bani Israel ini, pelanggaran terberat adalah perang. Perang di hari Sabtu. Jangankan perang, di hari Sabtu itu mencari nafkah saja nggak boleh. 24 jam. Kalau umat Nabi Muhammad lebih ringan. Sebelum Jumatan masih boleh dagang. Setelah Jumatan masih boleh dagang. Bani Israel nggak boleh. Maka Yusha bin Nun kemudian terpaksa berhenti tuh. Karena matahari hampir tenggelam. Berarti harus nunggu 24 jam kemudian. Masuk hari Ahad, baru lanjut gitu kan. Ternyata Allah ngasih informasi kepada Yusha bin Nun. Wahai Yusha bin Nun, lanjut. Masuk, perang. Gitu. Kata Yusha bin Nun, ya Allah, matahari hampir tenggelam. Dan ini masuk hari Sabtu, dan ini malam hari. Kata Allah, lanjutkan perangnya. Aku menahan matahari, tidak akan tenggelam sampai kamu selesai merebut Palestina. Inilah bukti betapa Allah sangat mencintai Palestina. Sampai-sampai Allah tidak mau menunda satu hari, Pak. Allah tidak mau menunda satu hari, Palestina dibebaskan dari bangsa kafir. Matahari ditahan oleh Allah. Maka bertempurlah Yusha bin Nun itu beberapa jam. Dan pasukan kafir pun takluk. Setelah perangnya selesai, Palestina direbut, matahari bergerak lagi, terbenam. Itulah kisah Yusha bin Nun. Dan sekarang kuburannya pun ada di Palestina. Kuburan siapa? Kuburan Yusha bin Nun.